Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM K7119061 dari kelas 5B, Prodi PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai kegiatan pembelajaran pada kelas 4 SD, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Oke, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh iya, Santi kenapa tidak masuk? Santi sakit ya? Nah anak-anak, semoga Santi cepat diberikan kesembuhan ya dan bisa kembali bersekolah lagi. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Ayo, ada yang tahu nggak? Protokol kesehatan 5M itu apa saja? Iya, benar, mencuci tangan. Terus apa lagi? Ya, memakai masker, benar sekali. Apalagi anak-anak? Ya, menjaga jarak, benar. Apalagi anak-anak? Ya, menghindari kerumunan, baik sekali. Lalu yang terakhir apa anak-anak? Baik, mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak sudah pintar sekali ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban ya. Hayo, masih ada yang ingat tidak apa itu hak? Iya, benar sekali. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban ya anak-anak. Nah, kalau kewajiban, hayo anak-anak ada yang tahu nggak itu kewajiban apa? Iya, benar sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan agar mendapatkan hak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dan mengenai daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya dan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Baik, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini itu ada dua muatan pembelajaran. Yang pertama ada IPA dan yang kedua ada Bahasa Indonesia. Oke, untuk KD yang pertama yaitu 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1, menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya 3.1.2, membandingkan bagian tubuh tumbuhan yang lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya KD 4.1, menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Untuk indikatornya, membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Untuk KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Untuk indikatornya, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Selanjutnya KD 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Untuk indikatornya, membuat laporan wawancara
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati tumbuhan tomat dan wortel, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati tumbuhan tomat dan wortel, peserta didik dapat membandingkan bagian tubuh tumbuhan yang lengkap dan bagian tubuh tumbuhan yang tidak lengkap dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dalam bentuk tabel dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan wawancara, peserta didik dapat membuat laporan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis dengan tepat. Nah, anak-anak, agar kalian semangat dan gembira, kita lakukan tepuk gembira terlebih dahulu. Tepuk gembira. Ola ola hore hore yas. Ola ola hore hore yas. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira. Tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Yes, yes, yes. Anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah anak-anak suka makan tomat dan wortel? Wah, ternyata banyak sekali ya anak-anak yang suka makan tomat dan wortel. Nah, pada hari ini Ibu sudah membawa pohon tomat dan wortel. Sekarang silahkan kalian maju secara bergantian untuk mengamati pohon tomat dan wortel. Silahkan anak-anak mengamati secara detail ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengamati tumbuhan tomat dan wortel tadi, apakah anak-anak tahu apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan pada tomat dan wortel? Yuk anak-anak silahkan angkat tangan. Siapa yang ingin menjawab? Yuk. Baik, Adi. Ayo, ada apa saja bagian tubuh tumbuhan pada tomat dan wortel? Ya, benar sekali ada akar. Ada apa lagi? Benar, ada batang. Lalu apa lagi? Ya, ada daun. Benar sekali. Baik, Adi pintar sekali ya. Oke, anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan langsung angkat tangan. Ya, Dina, silahkan. Ada bagian apa saja? Ya, benar sekali ada buah. Lalu apa? Ada biji. Oke, apa lagi? Ya, bunga. Benar sekali. Nah, anak-anak, tadi sudah disebutkan oleh Adi dan Dina bahwa bagian-bagian tubuh tumbuhan pada tomat dan wortel itu banyak sekali ya. Nah, apakah bagian tubuh tumbuhan tomat dan wortel mempunyai perbedaan anak-anak? Baik, ada yang menjawab ada perbedaan. Lalu ada yang menjawab tidak ada perbedaan. Lalu yang benar yang mana nih?
Baik anak-anak, sekarang karena kalian masih bingung mengenai perbedaan dan persamaan tomat dan wortel, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian. Nah, sebenarnya tumbuhan tomat dan wortel itu mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mempunyai 6 bagian tubuh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu untuk perbedaannya, kalau akar tumbuhan tomat itu mempunyai akar serabut, sedangkan akar pada tumbuhan wortel itu berbentuk umbi anak-anak. Jadi yang berwarna oranye itu termasuk akar wortel ya anak-anak. Nah, untuk batang tumbuhan tomat sendiri mempunyai batang yang kokoh, sedangkan tumbuhan wortel itu batangnya berukuran sangat kecil sehingga sulit untuk diamati. Nah, untuk biji dan buah wortel itu juga berukuran sangat kecil anak-anak, sehingga sangat sulit untuk diamati. Untuk perbedaan antara tumbuhan tomat dan tumbuhan wortel, seperti itu tadi anak-anak. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, apa saja sih fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Siapa yang berani angkat tangan? Hayo. Iya, Zahra, ayo mau menyampaikan bagian tumbuhan apa terus fungsinya. Ya, benar sekali. Akar itu bisa digunakan untuk menyerap air dari dalam tanah. Oke, selanjutnya batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Benar sekali ya anak-anak. Selanjutnya daun. Ayo, daun digunakan untuk apa anak-anak? Ya, benar sekali sebagai tempat fotosintesis. Kalau bunga anak-anak digunakan sebagai apa, hayo? Ya, benar sekali sebagai alat perkembangbiakan ya. Kalau buah digunakan untuk apa anak-anak? Ya, benar sekali bisa digunakan untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, untuk biji itu digunakan sebagai cikal bakal tumbuhan yang baru ya anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silahkan kalian simak dengan seksama dan diperhatikan ya, jangan ramai sendiri. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak.
juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana batang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga.
Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu membagikan soal LKPD kepada kalian, kita nyanyi lagu bagian tumbuhan yuk, agar kita bisa lebih memahami mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke, mungkin bisa dipimpin oleh Dimas, silahkan maju ke depan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Sekarang silahkan kalian berhitung secara bergantian dari angka 1 sampai angka 6, dimulai dari Dina. Untuk anak-anak yang mendapat angka 1, silahkan kalian bergabung menjadi kelompok 1. Untuk anak-anak yang mendapatkan angka 2, silahkan kalian bergabung menjadi kelompok 2, dan seterusnya seperti itu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal LKPD kepada setiap kelompok. Untuk setiap kelompok, diharapkan bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya agar bisa menyusun laporan hasil pengamatan dengan benar. Setelah kalian mengerjakan soal LKPD, silahkan untuk masing-masing kelompok secara perwakilan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Bagi anak-anak yang merasa kesulitan, silahkan kalian bertanya kepada saya. Ya, baik anak-anak, karena waktu diskusinya sudah selesai, silahkan untuk setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, benar sekali anak-anak. Ternyata setiap kelompok sudah mengetahui mengenai bagian-bagian tumbuhan dengan lengkap ya anak-anak. Anak-anak, silahkan kalian amati, di situ ada gambar apa? Ya, benar sekali, ada gambar pohon singkong. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian buat daftar pertanyaan menggunakan 5W plus 1H atau adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sesuai dengan gambar. Nah, setelah kalian membuat daftar pertanyaan tadi, silahkan kalian menyusun laporan hasil wawancara. Setelah itu kalian simpulkan dan kalian kumpulkan kepada ibu guru ya anak-anak. Sekarang kita simpulkan mengenai kegiatan pembelajaran pada kali ini. Nah, tadi itu bagian tumbuhan terdapat 6, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Dapat menegakkan dan mengkokohkan batang, serta untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, untuk batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya itu seperti tebu. Fungsi utama pada tumbuhan pada bagian daun adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji, sedangkan biji berfungsi sebagai cikal bakal tumbuhan yang baru. Nah, untuk muatan pelajaran yang selanjutnya tadi ada bahasa Indonesia. Nah, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan menggunakan 5W plus 1H atau adik Simba. Seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengetahuan kalian mengenai pembelajaran kali ini, Ibu akan bagikan soal evaluasi kepada kalian semua. Anak-anak diharapkan untuk mengerjakan soal evaluasi ini dengan jujur dan sesuai dengan jawaban yang benar. Silahkan anak-anak duduk di tempat masing-masing dan Ibu akan bagikan soal. Selanjutnya kalian kerjakan dengan benar. Setelah itu kita akan koreksi secara bersama-sama. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang kita akan bahas soal evaluasinya. Untuk soal yang pertama, Joni mengamati bagian tanaman yang ada di halaman rumahnya. Bagian tersebut tipis, lebar, dan lunak. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Bagian yang diamati Joni adalah A. Daun, B. Bunga, C. Akar, D. Biji. Dan jawaban yang benar adalah A. Daun. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan salah satu bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk A. Tempat menyerap zat hara dan mineral dari dalam tanah, B. Mengedarkan air dan zat hara mineral, C. Sebagai alat perkembangbiakan, dan D. Sebagai tempat fotosintesis. Untuk jawabannya yaitu C. Sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar tomat, dan pada bagian-bagiannya itu diberi angka dari 1 sampai 5. Bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap zat hara dan mineral dari dalam tanah dan sebagai tempat melindungi biji secara berturut-turut adalah A. 5 dan 2, B. 5 dan 1, C. 4 dan 3, D. 2 dan 1. Untuk jawabannya adalah A. 5 dan 2. Selanjutnya untuk soal nomor 4, berdasarkan penelitian yang ada,
Kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Pertanyaan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Di mana pohon kelapa tumbuh? B. Apa manfaat pohon kelapa? C. Siapa yang menanam pohon kelapa? D. Bagaimana cara menanam pohon kelapa? Untuk jawabannya adalah B. Apa manfaat pohon kelapa? Baik, apakah ada yang benar semua anak-anak? Ya, ada 15 anak yang benar semua. Selanjutnya, apakah ada yang salah satu? Ya, ada 5 anak yang salah satu. Oke, karena kalian sudah memahami materi pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah PR atau pekerjaan rumah bagi kalian. Nah, PR-nya itu silahkan kalian menanam baik pohon tomat atau pohon cabai, nanti silahkan kalian tanam di rumah masing-masing dan diamati perkembangannya. Setelah itu kalian membuat laporan hasil perkembangan. Dan silahkan kalian di rumah untuk membaca materi untuk pembelajaran besok. Nah anak-anak, kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat. Apabila saya mempunyai salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.